Meski banjir cukup tinggi, sebuah mobil tetap saja nekat menerobos banjir. Sejumlah warga pun meneriaki pengendara karena gelombang yang ditimbulkan membuat banjir merupakan keadaan sungai di mana aliran air tidak mampu ditampung oleh palung sungai. Hal ini dikarenakan oleh debit banjir melebihi kapasitas sungai yang ada. Baik, yang selanjutnya terkait penyebab dari banjir. Yang pertama yaitu curah hujan. Karena dengan terjadinya musim hujan, maka jumlah air yang akan turun ke bumi atau debit air akan lebih daripada biasanya. Hal ini tentu tidak seimbang dengan kemampuan penampungan air yang ada. Lalu yang selanjutnya yaitu erosi, di mana jika terjadi erosi, maka tanah akan mengendap di dasar sungai. Hal ini akan terjadi sedimentasi dan juga penyempitan sungai. Lalu yang selanjutnya yaitu pengaruh air pasang. Air laut memperlambat aliran sungai ke laut pada waktu banjir bersamaan dengan air pasang yang tinggi, maka tinggi genangan atau banjir menjadi lebih tinggi karena aliran air balik atau backwater. Lalu yang terakhir terkait kontribusi manusia, di mana pembuangan sampah yang terjadi di sungai. Hal ini akan menyebabkan terjadinya penyempitan aliran sungai ataupun luas sungai itu sendiri. Setiap orang perlu waspada dengan bencana alam ini, sebab banjir memberikan dampak ringan hingga berbahaya. Lantas, apa saja dampak banjir yang perlu kita ketahui? Simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, rusaknya sarana dan prasarana. Kedua, melumpuhkan jalur transportasi. Tiga, dapat memicu tanah longsor. Empat, sulit mendapat air bersih. 5. Menimbulkan kerugian ekonomi. 6. Menimbulkan masalah kesehatan. Dan 7. Dapat menimbulkan korban jiwa. Baik, untuk yang selanjutnya terkait mitigasi bencana banjir. Terdapat dua jenis mitigasi, di mana ada mitigasi struktural dan juga mitigasi non-struktural. Dimulai dari mitigasi struktural, yang pertama dengan membangun tembok pertahanan dan tanggul. Sangat dianjurkan untuk membangun tembok pertahanan dan tanggul di sepanjang aliran sungai yang memang rawan apabila terjadi banjir, seperti kawasan yang dekat dengan penduduk. Lalu yang kedua, mengatur kecepatan aliran dan debit air. Diusahakan untuk memperhatikan kecepatan aliran dan debit air di daerah hulu. Dan yang ketiga, membersihkan sungai dan membuat sudetan. Pembersihan sungai sangatlah penting, di mana hal ini mengurangi sedimentasi yang telah terjadi di sungai. Cara ini dapat diterapkan di sungai yang memiliki saluran terbuka, tertutup, ataupun terowongan. Selanjutnya terkait mitigasi non-struktural, diantaranya seperti bentukan LSM, melakukan pelatihan dan penyuluhan, membentuk kelompok kerja atau pokja, mengevaluasi tempat rawan banjir, memperbaiki sarana dan prasarana, menganalisis data-data yang berkaitan dengan banjir.